Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi di cara bincang santri. Dan pada kesempatan kali ini, saya kedatangan tamu spesial, Masya Allah. Saudara Irfandi Ansar Temaruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Irfandi ini alumni dari pesantren Ad-Darain. Tahun berapa sih? 2019. 2019, berarti sudah 2 tahun yang lalu, Masya Allah. 2 tahun yang lalu, dan sekarang kuliah di Unismu, Insya Allah, Unismu Makassar. Teman-teman, kita akan berbincang beberapa hal ke depannya dengan Saudara Irfandi terkait dengan pondok atau terkait dengan hal yang lainnya yang bisa menjadi pesan-pesan positif untuk kita semua bagi teman-teman yang menonton, Masya Allah. Baik. Irfandi asal dari mana tadi? Asal dari Maluku Tenggara. Maluku Tenggara. Maluku Tenggara ini pulau di? Iya, lebih tepatnya di Kota Tual. Tual. Atau orang biasa kenal suku K. Suku K. Nah ini suku K ini. Wah, ini suku K. Suku terbesar itu di situ. Iya, suku K suku terbesar. Masya Allah. Tual ya, Tual. Teman-teman, di sana ini banyak apa? Di mana? Di kampung. Kalau dia kan lebih dominan kepada lautan, jadi hasil-hasil lautan dia. Hasil-hasil laut, ikan. Ya, ikan paus. Pokoknya semua laut. Ikan paus. Iya. Apalagi? Wisata-wisatanya yang wisata. Iya, pernah dilibatkan sebagai wisata nomor 1 di Indonesia. Wih, 2022. satu. Apa itu? Apa nama wisatanya? Ada di antaranya ada Pulau Bair, ada Pasir Panjang. Ya, maksudnya yang jadi wisata itu pantainya, pemandangan lautnya. Wah, mantap sekali. Sana teman-teman, jalan-jalan di apa tadi? Di Kota Tual. Kota Tual, mantap. Jadi ada waktu insya Allah kita ke sana, lihat-lihat keadaan, saksikan. Pernah jadi juara 1, Masya Allah, ini luar biasa ini berarti. Sementara kita tahu di Indonesia ini pemandangan wisata banyak. Kalau sampai juara 1 itu luar biasa itu, Masya Allah, mantap teman-teman. Baik, hobinya banyak sih, lebih kepada kayak desain, membaca, mengedit begitu biasanya, membaca. Mengedit, Masya Allah. Saudara Irfandi ini punya YouTube, nanti kita tampilkan YouTube-nya insya Allah di bincang santri ini. Membaca. Iya. Membaca buku. Iya, buku. Masya Allah, saya kira membaca WA. Baca buku. Ya teman-teman, masuk pesantren. Mau pesantren dulu di tahun berapa? Kurang lebih di tahun 2012. 2012 masuk pesantren. Iya. Masya Allah, 2012 sampai 2019 ditambah pengabdian. Baik, mantap. Masuk pesantren dulu disuruh memang sama keluarga. Sebab awalnya itu karena pernah sakit, kemudian sakitnya karena 1 tahun lebih. Oh iya teman-teman, ya. Jadi saudara Irfandi ini dia pernah sakit, jatuh ya dari pohon. Iya. Jatuh dari pohon mungkin karena kuat panjat, jatuh dari pohon, sampai luka ini perutnya, luka teman-teman. Ya jadi 1 tahun itu ya? Iya, 1 tahun lebih itu. Kemudian sudah sembuh itu pernah berpikir di situ mulai dapat hidayah, berpikir kayaknya harus masuk pesantren, kayaknya harus belajar agama gitu. Dari situ. Iya. Kemudian dorong sama keluarga. Dorongan sama kakak, kebetulan beliau juga alumni Albir. Dan juga lanjut S1-nya di UMI. Masya Allah. Kemudian didorong sama kakak, akhirnya masuk pesantren. Masya Allah. Kemudian kenapa? Apa cita-citanya masuk pesantren? Mungkin kampungnya Muslim semua di sana? Campurnya, tapi lebih dominannya Muslim. Muslim, Masya Allah, banyak dominan Muslim. Ya, terus orang-orang Muslim bagus, maksudnya cara ibadahnya, beragamanya bagus. Kalau di segi umum ya, kalau sudah mulai sekarang sholatnya bagus, cuman itu masih ada kayak bid'ah, kesyirikan itu masih mau dihilangkan. Itu mungkin salah satu motivasi sehingga nanti kalau sudah selesai harus kembali di kampungnya mengajarkan agama ini, memperbaiki kampungnya. Itu yang paling penting. Jadi PR besar.
Oh, teman-teman. Kemudian Irfandi pengalaman di pesantren. Ya, pengalaman di pesantren sini ya alhamdulillah banyak hal. Yang pertama karena apa yang patut saya syukuri ialah karena saya masuk di daerah ini dari nol sekali. Artinya kadang orang masuk pesantren itu sudah tahu mengaji. Nah, kalau saya tidak tahu sekali bahkan huruf alif itu sama sekali tidak ditahu. Alhamdulillah masuk di daerahin diajarkan oleh ustaz kita yaitu Ustaz Mustaqim Mushtari hafizahullah. Semoga Allah membalas kebaikan beliau Masya Allah. dan para asatiz lainnya. Jadi masuk pesantren dari nol. Masuk pesantren dari kita lihat dari sekarang biasa sering ke daerah-daerah, sudah sering mengisi kajian, mengisi ceramah, masya Allah. Masya Allah. Teman-teman di pesantren pernah berkelahi? Oh sering dulu berkelahi kayaknya ini. kalau di pesantren kan kalau pada umumnya kayak masih anak-anak kan ya wajar, bukan bagaimana ya. Nama masih anak-anak itu ya pasti ada masalah-masalah gitu. Iya. Ya pasti ada Ustaz. Tapi maksudnya pengalaman yang paling berkesan itu apakah karena berkelahi atau mungkin jatuh atau apa? Pengalaman berkesannya itu karena oh ternyata begini pesantren ini bukan tidak pernah dulu kayak di sekolah kan tidak ada kayak agama kan umum semua. Itu pun kalau agama ya orang bilang sekedar formalitas saja, artinya sekedar kayak KTP saja lah di kampung dulu. Itu pun sholatnya ya kayak Jumat, Idul Fitri begitu saja. Nanti masuk baru diperkenalkan itu semua. Ya di pesantren baru oh begini ternyata. Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana pesannya untuk orang tua atau mungkin ada di sana di luar sana anak-anak yang takut masuk pesantren bagaimana? Jadi pesan untuk orang tua santri bahwa tidak usah bersedih kalau anaknya dimasukkan ke pesantren, apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali fitnah dan cobaan di mana anak-anak muda para ABG itu hancur karena pada umumnya itu mereka diberikan kebebasan dalam artian orang tuanya kadang tidak mengontrol dan sebagainya. Pergaulan bebas. Iya, pergaulan bebas. Dan paling cocoknya itu anak-anak dimasukkan ke pesantren agar terjaga. Misalnya terjaga waktu salatnya, terjaga waktu makannya. Pokoknya semuanya serba disiplin. Ya, disiplin. Cuman katanya kalau masuk ke pesantren itu makanan terbatas. Setahu kami alhamdulillah tidak ada. Karena makannya juga sama 3 kali sehari. Ya, cuma bedanya kalau di pesantren itu dilatih untuk menjadi orang yang lebih sederhana dan mensyukuri. Mantap. Jadi kita masuk pesantren supaya hidup lebih sederhana, lebih pandai bersyukur kepada Allah. Jadi memang tidurnya juga begitu. Tidurnya juga diatur khususnya di Ad-Darain itu setahu kami itu jam 10. Jam 10 sudah tidak ada aktivitas lagi. Masya Allah. Masya Allah. Teman-teman, mantap. Kemudian, jadi sebenarnya ini hobi membaca semenjak masuk pesantren? Atau dari sebelumnya? Semenjak masuk pesantren. Semenjak pesantren. Hobinya dulu waktu masih SD di kampung? Hobinya itu kayak pada umumnya berenang, manjat. Ya. Hobi manjat akhirnya terjatuh. Begitu. Setelah terjatuh itu luka perut, trauma? Enggak? Tidak trauma, cuma lebih kepada di sisi lain ya mau bagaimana itu sudah takdir, di sisi lain juga adalah sebuah kesyukuran sih, karena dari sebab itu ya bisa maksudnya belajar agama. Ada hikmah di balik musibah itu. Tapi teman-teman, orang tua sehat di kampung sehat? Alhamdulillah orang tua dua-duanya sudah tidak ada, cuman sudah tidak ada. Dirawat dari kecil sama saudaranya ibu. Jadi dia sudah anggap sebagai mama juga sih. Karena dari masih bayi diambil. Ya memang itu saudara ibu itu mama sebenarnya untuk kita. Jadi iya, masih itu mama. Dianggap sebagai mama memang. Biar orang tua masih hidup, tetap harus dihormati sebagai mama. Nah, walaupun tentu kedudukannya berbeda, tapi Nabi SAW pesankan seperti itu. Jadi dirawat sama tante begitu. Iya. Tante. Ada kesan untuk tante mungkin? Ya, pesan. Ucapan terima kasih. Iya. Tidak kata-kata yang istilahnya yang lebih layak untuk diucapkan bagi seorang diri, ya mungkin bisa mengucapkan terima kasih ya sebanyak-banyaknya, karena tidak bisa membalas jasa dan sebagainya. Karena di zaman sekarang ini sulit untuk mendapatkan saudara-saudara dari ayah yang ibu maksudnya sebaik seperti yang saya alami gitu. Itu bagi pesan saya sendiri sih. Untuk berapa bersaudara? Kalau saya saudara aslinya itu 3. 3. Ya.
Oh, 3 berarti. Kakak itu atau adik? Kalau saya yang paling bungsu. Oh, paling bungsu, berarti Iya. 2 kakak. Iya, 2 kakak. Kakak ini sekarang di mana? Di kampung? Ada yang satu di Maluku Utara, yang satunya di Papua, sudah menikah semua. Sudah menikah semua. Iya. Tapi awalnya kakak ini dirawat semua sama tante. Beda yang satu yang sama kakak kedua dirawat sama saya itu sama tante yang tante. Oh. Kalau yang pertama dirawat sama paman. Oh, Masya Allah. Baik. Semoga keluarga di kampung semua dalam keadaan sehat. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dengan baik insyaallah. Baik. Ya, mungkin ada ayat atau apa yang mau disampaikan kepada pendengar bincang santri. Udah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Itu ayat di surah Yusuf. Surah Yusuf, Masya Allah. Ya teman-teman, jadi seperti biasanya bincang kita di Bincang Santri ini tidak ada settingan dan seterusnya. Kita bincang apa adanya, dan tadi baru saya panggil. Kebetulan beliau datang di tempat saya, akhirnya kita bincang-bincang pada kesempatan kali ini. Baiklah teman-teman, insya Allah kita bertemu di Bincang Santri berikutnya. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.